Fil hadisi inna malakal mauti alaihi salam iza tawallallahu ta'ala qabda ruhihi ba'da mauti jami'il khalaiki yaqulu wa izzatika wa jalalika law alimtu min sakratil mauti ma a'lamul ana ma qabattu nafsa mu'minin. Ada satu riwayat Bapak Ibu Saudara terkait tentang sakratul maut. Di dalam hadis di sana disebutkan sesungguhnya malakul maut. Malakul maut itu malaikat yang bertugas mencabut nyawa manusia, mencabut nyawa makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bernyawa. Itu namanya malakul maut. Ada malaikat Israel namanya ya. Nah, itu. Jadi malakul maut. Jadi malakul maut itu bukan satu ya, banyak. Nah, gitu. Sesuai dengan ya, tugas yang diberikan sama Allah setiap makhluk. Ya, jadi enggak gantian. Yang satu dicabut, yang satu nungguin dulu. Nah, enggak. Jadi masing-masing walaupun dalam waktu berbarengan bisa aja terjadi. Ya, ini ceritanya begini. Sesungguhnya malakul maut alaihissalam apabila dikasih tugas sama Allah untuk mencabut ruhnya setelah ya matinya semua makhluk. Jadi setelah makhluk manusia, semua makhluk yang bernyawa mati semuanya sudah dicabut sama malakul maut. Lalu Allah memerintahkan kepada malakul maut untuk mencabut ruhnya sendiri. Jadi gitu. Iya, benar. Karena nggak ada lagi yang nyabut, siapa lagi? Memang tugasnya malakul maut kan mencabut nyawa. Semua yang bernyawa udah mati semua. Tinggal dia sendiri. Lalu Allah perintahkan, nah sekarang giliran kamu cabut nyawa kamu. Nah begitu, dicabut. Pelan-pelan kalau di sini. Nah setelah dia perintahkan sama Allah untuk mencabut nyawanya, dibilang begini, yaqulu malakul maut bilang, wa izzatika demi keagungan engkau, wa jalalika dan kemuliaan engkau, lau alimtu min sakratil mauti ma'alamul ana, seandainya aku dulu udah tahu bagaimana sakitnya sakratul maut seperti yang saya tahu saat ini. Jadi pas banget dicabut nyawanya dia baru tahu tuh sakit banget. Maqabatu nafsa mukminin. Saya kagak berani mencabut nyawa orang mukmin. Begitu. Iya, saya kagak tahu. Ya, saya pikir mah dicabut nyawanya biasa-biasa aja. Ternyata sakit banget. Kalau saya tahu dulu begitu tuh, saya gak kecabut, dah saya kesian tuh manusia. Tuh, begitu. Itu kata malakul maut begitu. Iya. Cuma sayangnya ngomongnya pada saat dia cabut nyawa. Iya. Nah, begitu udah terakhir. Jadi udah terakhir tuh Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi ketika Allah perintahkan, malakul maut, karena semua nyawa makhluk saya sudah kau cabut semuanya. Habis, tinggal kamu dah sendirian. Ya, tinggal kamu. Sekarang cabut dah nyawa kamu. Ya, pada saat dicabut dia ngomong begini, ya Allah, demi kemuliaan Engkau, kalau seandainya saya tahu bahwa dicabut nyawa itu sakit seperti yang saya rasakan sekarang, ya saya nggak berani mencabut nyawa manusia. Tuh begitu. Saya nggak berani mencabut nyawa orang-orang yang beriman. Apalagi Rasulullah, masya Allah. Ya, itu begitu. Tapi karena memang dia nggak ngerasain, ya dia nggak ngerasain dicabut-cabut. Nah setelah terakhir dia merasakan, baru dibilang begitu. Ya kalau saya tahu nih bagaimana sakitnya sakratul maut seperti yang saya tahu saat ini, maka saya tidak akan mencabut ruhnya orang-orang yang beriman. Kenapa? Dia sayang, dia kasihan. Tuh begitu. Makanya kan ada satu riwayat malaikat Jibril itu kagak ngelihat ya Nabi Muhammad pada saat Nabi Muhammad lagi cabut nyawanya. Lalu Nabi Muhammad bilang, kenapa Jibril, kenapa kamu menoleh, memalingkan muka kamu dari saya? Kamu benci sama saya? Kata malaikat Jibril, bukan saya benci, wahai kekasih Allah, saya kagak tega ngelihatnya. Tuh begitu. Ya, itu malaikat Jibril bilang seperti itu. Wafil hadisi, di dalam hadis, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila anil mauti wasyiddati, ditanya tentang bagaimana rasanya maut dan sakitnya. Faqala, maka ya beliau Rasulullah menjawab,
Inna ahwanal mauti bimanzilati hiskatin kanat pisupin fahal tahrujul hiskatu minas supi illa wa ma'aha syai'un minas supi. Sesungguhnya kematian yang paling gampang itu diumpamakan seperti kedudukan sesuatu yang dikerik dengan ujung gigi. Ya, dikerik pakai ujung gigi, ya adalah ya itu nempel di kulit. Maka pada saat ujung gigi itu keluar yang nempel di kulit, nah itu nanti bagaimana rasanya tuh? Ya, jadi artinya kulit kita dikerik, ya dicopotin pakai ujung gigi yang tajam-tajam gitu. Oh, ditarik-tarik sama ujung-ujung gigi yang tajam. Nah, seperti itu. Kita kegigit aja rasanya Masya Allah. Ya, pernah nggak kegigit? Orang-orang kita lagi makan, salah gigit. Ya, bibir kita gigit. Sakit nggak kira-kira? Sakit. Nah, itu. Ini sekarang giginya dipanting, ngupasin ya kulit-kulitnya. Nah, itu begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kata Nabi Allah ya Musa dengan Nabi Allah Khalil, ya Nabi Allah Ibrahim seperti dikulitin, diumpamakan seperti kambing hidup-hidup dikulitin. Nah, seperti itu. Jadi hampir sama aja, hampir sama. Walamma hadarat Amr bin al-Asi al-wafatu qala lahu ibnuhu, tatkala kematian itu telah datang kepada Amr bin As. Sahabat Rasulullah ada namanya Amr bin As. Ada Umar, ada Amr. Beda. Umar sama Amr. Kalau Umar ain mim ro. Kalau Amr ain mim ro ada wawunya. Dua-duanya sahabat Nabi. Satu Umar, satu Amr. Ya ada Umar bin Khattab, ada Amr bin As. Nah ini ceritanya Amr bin As. Ya salah seorang sahabat Rasulullah. Tatkala datang kematian kepada sahabat Amr bin As. Qala lahu ibnuhu, pada saat lagi mau kedatangan kematian, ya sempat bicara anaknya kepada ayahnya. Tuh, jadi anaknya namanya Abdullah. Abdullah bin Amr bin As. Sama seperti Umar. Umar bin Khattab punya anak namanya Abdullah. Abdullah bin Umar bin Khattab. Ya, Amr bin As juga punya anak namanya siapa? Abdullah juga. Jadi dibilang sama anaknya tuh, bapak, ibu, saudara, ya abatah, tuh wahai ayahku. Tuh abatah itu artinya ya abi, ya sama aja kalimatnya. Ya abatah, ya abah, ya abi, sama. Wahai ayahku, innaka kunta taqulu, engkau dulu pernah bicara. Engkau bilang begini, ya laitani kuntu alqa rajulan akilan labiban inda nuzulil mauti. Coba pada saat nanti ya aku bertemu dengan seorang yang cerdas, yang pinter, akilan labib. Labib sama akilan hampir sama tuh artinya. Yang cerdas, yang pinter. Inda nuzulil mauti, ketika datangnya kematian. Kalau aku tahu ada orang pinter yang bisa menceritakan terkait tentang bagaimana kematian itu saat-saat mau datang, hatta yasifali, sehingga dia bisa menggambarkan, menceritakan kepada saya ma yajidu, apa yang dirasakannya. Wa anta ya abati, kata anaknya, dan engkau wahai ayahku zalikar rajul, orangnya. Nah begitu. Jadi yang cerdas, yang pintar, yang bisa menceritakan bagaimana ya rasanya ya kematian ketika mau datang. Nah saat ini engkau wahai ayahku orangnya. Ya begitu kata anaknya, yang paling tepat. Makanya sahabat Abdullah bin Amr bin As minta diceritakan bagaimana tuh rasanya saat-saat dia lagi mau menjelang kematian. Diminta sama ayahnya, ya Amr bin As, fayasipuli al mauta, maka hendaklah ia menggambarkan, menceritakan kepada saya terkait kematian. Faqala, lalu Amr bin As karena diminta sama anaknya, dia cerita, dibilang begini, wallahi, demi Allah, ya bunayya, wahai anakku, ka'anna jismi fi jabbin min narin, seakan-akan badan saya itu ditaruh dalam satu tempat
di satu kotak, satu kardus, satu kamar yang diisi dengan api. Tuh, jadi seakan-akan orang kalau mau meninggal dunia sampai begitu. Dia ditempatkan di satu kotak, satu tempat yang ada apinya. Panas nggak kira-kira? Panas. Wa ka'anni atanaffasu min khirmi ibratin, dan seakan saya itu bernapas dari lubang jarum. Jadi susah napas, seakan-akan kita ngambil napas tuh udara itu dari lubang jarum. Lubang jarum udah jarumnya aja kecil, bagaimana lubangnya? Tuh begitu ya, lubang jarum. Jarumnya gede apa kecil? Kecil, apalagi lubangnya. Jadi dia ngambil napas itu baru seperti dia bernapas dari lubang jarum. Masya Allah, susah benar. Ya. Wa ka'anna ruhi ghasnu saukin yujzabu min qadami ila dimaghi, dan seakan-akan ruh saya itu diumpamakan seperti tangkai batang duri yang kemudian ditusuk-tusuk dari telapak kakiku sampai ke bagian ya otakku. Jadi ditusuk-tusuk sama duri itu dari mulai telapak kakinya sampai ke otaknya ditusuk-tusuk. Begitu cerita daripada Amr bin As. Summa ansyada, kemudian dia menyanyikan satu syair. Yaqulu, ia bilang, laitani kuntu qabla ma qad badali fi kilalil jabbari ar'al ula. Coba aku dulu sebelum sungguh telah nampak bagiku di dalam bejana-bejana yang dimiliki oleh Al-Jabbar Allah, maka saya akan jaga kemuliaan saya. Al-Wu'ul itu artinya syarif, ya kemuliaan. Wafil hadisi, di dalam hadis marfu'an, hadisnya marfu'. Rasulullah bersabda begini, kata Rasulullah, lau anna ala masya'ratin wahidatin minal maiti, kalau seandainya sesungguhnya rasa sakit satu helai rambut yang dimiliki oleh mayit, wudi'ah ala ahli samawati wal ard, diletakkan di penduduk yang ada di langit maupun yang ada di bumi, lamatu jami'a, pasti mereka mati semuanya. Wa ansyada ba'duhum yaqulu, dan sebagian mereka ulama menyanyikan satu syairnya seraya berkata, azkurul mauta wala arhibuhu, saya ingat dengan mati tapi saya tidak lari dari kematian. Inna qalbi laghalizun kal hajari, sesungguhnya hati saya itu sungguh keras bagaikan batu. Atlubud dunya ka'anni khalidu, saya tetap mencari dunia seakan-akan saya itu akan kekal. Wa wara'il mautu yaqfu lil asari, sementara di belakangku ada kematian yang sudah memukul-mukul dari belakangku. Tuh. Jadi manusia kadang-kadang ingat sama mati tapi tetap aja nggak takut sama mati. Bahkan ya dia itu tetap nyari dunia, seakan-akan dunia itu kekal, padahal di belakangnya udah kematian yang udah siap ya mukul-mukul dari belakang. Nah itulah yang namanya orang yang hatinya ghaliz, ya berat, yang kasar, keras, seperti kerasnya batu. Batu kali keras enggak Pak? Keras. Tapi ada hati manusia yang lebih keras dari batu kali. Nah itu bagaimana itu? Ya, ada hati manusia itu lebih keras dari batu kali. Yang mereka itulah yang tetap nggak pernah belajar dari kematian. Ya, jadi mereka cuek saja, tetap dunia yang dikejar, seakan-akan dia itu selama-lamanya hidup di dunia. Padahal di belakangnya udah ada mati yang mengintai selalu. Tuh, jadi mati itu selalu mengintai kita. Ya, selalu mengintai terus dari belakang. Masya Allah, itu begitu. Wa kafa bil mauti, dan cukuplah dengan kematian, fa'lam wa'izo, ketahuilah itu menjadi nasihat. Jadi kematian cukup, itu menjadi nasihat. Kata Nabi, kafa bil mauti wa'izo. Wa kafa bil mauti fa'lam wa'izo, limanil mautu alaihi qad qudira. Ya, kepada siapa kematian itu yang sudah
ditakdirkan. Jadi memang mati itu udah sesuatu yang pasti. Kalau yang lain belum pasti, tapi kalau mati udah merupakan satu kepastian. Ya, dan memang itu sudah ditentukan sama Allah. Wal manaya haulahu tarsuduhu, dan kematian itu selalu mengintainya. Jadi tarsuduhu itu artinya mengintai. Laisa yunjil mar'u minhunnal mapar. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa selamat lari daripada kematian. Tidak ada yang bisa lari dari kematian. Ya. Jadi semuanya ya akan kedapatan. Enggak bisa selamat lari sejauh-jauhnya dari kematian. Pasti akan ketemu juga. Wa kana Umar bin Abdul Aziz, dan adalah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu yaqulu berkata. Umar bin Abdul Aziz nih. Ya, Umar bin Abdul Aziz itu berkata. Dibilang balagoni, ya, telah sampai berita kepada saya. Ya, telah sampai berita kepada saya, wallahu a'lam, dan Allah yang lebih tahu. Ini cerita Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang sangat bijak, yang sangat baik. Ya, sampai-sampai dia diumpamakan seperti Umar bin Khattab. Ya, sehingga dibilang khalifah ada 5. Ada Abu Bakar, ada sahabat Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tambah satu lagi Umar bin Abdul Aziz. Ya, itu beliau begitu ya bijak di dalam memimpin pemerintahannya. Namanya Umar bin Abdul Aziz. Dicerita begini, Bapak Ibu Saudara, ya, telah sampai berita kepada saya, anna malakal mauti yanzuru fi wajhi kulli adami. Sesungguhnya malakul maut itu selalu melihat di setiap wajah manusia, kulla yaumin, setiap hari, salasami'ati nazratin wasittina nazrah, yaitu 366 kali kita dilihat sama kematian. Setiap hari wajah kita dilihat oleh malakul maut. Sebanyak berapa kali? 366 kali. Dilihat lagi, dilihat lagi, dilihat lagi. Iya. Seukuran setahun, sehari kita dilihat 366. Nah, apal bener udah. Dilihat lagi. Cuma kita kagak ngelihat aja. Kalau kita dibayangkan bisa ngelihat malakul maut, kagak bisa tidur udah. Nah, begitu. Jadi setiap hari 366 kali malakul maut melihat wajah manusia. Enggak salah nyabu di tas ya? Enggak. Jadi dilihat, nggak boleh kemana-mana karena udah dalam genggamannya. Ya seperti itu. Sehingga nanti diumpamakan seperti mangkok, ada mangkok di sini. Itu manusia seperti ada di dalam mangkok. Tinggal ini diambil, ini diambil, ini diambil. Begitu aja. Iya. Jadi kagak susah sama malakul maut. Tuh seperti itu. Makanya pantas kita liatin aja 366 kali setiap hari kita diliatin. Masya Allah. Itu kata Umar bin Abdul Aziz. Cerita begitu. Bukan hadis ya. Bukan hadis ini. Perkataan Umar bin Abdul Aziz. Tuh, makanya beliau bilang wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Cuma itu informasi dari Umar bin Abdul Aziz begitu. Wa balagani aidon, dan telah sampai berita kepada saya juga, anna malakal mauti, sesungguhnya malakul maut yanzuru fi kulli baitin, itu akan melihat pada setiap rumah, tahta adimis sama, yaitu dari dasar langit, sab'ami ati marrah, 700 kali. Bahkan ada lagi informasi katanya malakul maut itu selalu ngelihat ya manusia dari setiap rumahnya. Ya, setiap rumah tuh dilihatin sama malakul maut. Ngelihatnya dari mana? Dari dasar atas langit sana. Itu tiap hari 700 kali dilihatin. Wa balagani, dan telah sampai berita kepada saya, annal malakal mauti, sesungguhnya malakul maut, ra'sahu atau ra'suhu fis sama'i, kepalanya ada di langit, warijlahu fil ardi, dua kakinya ada di bumi. Begitu.
Malakul maut kepalanya di mana? Di langit. Dua kakinya di bumi. Lu tinggi banget. Iya. Kakinya di bumi, ya. Terus kepalanya ada di langit. Mau lari kemana? Nah, begitu. Ya. Itu malakul maut. Wa anna dunya kullaha fi yadi malakil mauti. Nih, sesungguhnya dunia itu semuanya dalam genggaman malakul maut. Fi yadi itu artinya tangan. Jadi dunia ini beserta isinya semuanya ada di tangan malakul maut. Diumpamakan seperti kal qas'ah. Qas'ah itu seperti apa? Seperti mangkok. Qas'ah itu artinya apa? Mangkok. Ya. Jadi seperti mangkok. Lah kita ya sendiri ada mangkok satu di situ. Isinya apa aja kita lihat situ. Ya, kita masak Indomie kita pegang-pegang tuh. Nah, ya di mangkok ada apa aja, ada nasi, ada apa kita bisa lihat. Mangkok qas'ah. Baina yaday ahadikum, di antara ya tangan salah seorang di antara kamu, yakul minha, kamu bisa makan dari apa aja. Yang ada di mangkok tuh, yang ada di piring kamu bisa ambil. Ini ada tempe, ada tahu, ada daging, ada ikan, apa aja tinggal diambil aja. Gampang gak kira-kira? Gampang. Begitulah perumpamannya malakul maut di hadapan manusia. Jadi gak bisa orang lari. Oh saya mau lari, mau ngumpet. Ya orang kita seperti ngeliat mangkok, isinya semuanya kita lihat. Ya mau lari, lari kemana loh? Nah begitu. Ya, Masya Allah. Begitulah yang namanya kematian. Ya, jadi malakul maut selalu udah siap. Ya, karena seperti mangkok aja. Isi ya bumi, ya semuanya itu seperti dalam mangkok. Ya, sehingga kita bisa lihat semuanya. Begitu perumpamannya. Cukup sampai sini. Nanti baru wa balagati anna malakal maut. Ya, mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin. Ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Fatihah sekali lagi. Ya, ada jamaah-jamaah kita nih ya yang sudah memberikan infak sedekahnya untuk pembangunan pondok pesantren At-Thari Al-Muflihun di Anyer. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sudah memberikan infak sedekahnya baik bapak maupun ibu semuanya nih, ya mudah-mudahan apa yang diniatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rezekinya akan diganti dan bahkan ditambah dengan rezeki yang lebih banyak dan lebih berkah lagi. Segala hajat-hajatnya dikasih kemudahan sama Allah Subhanahu wa taala dengan sebab infak sedekah yang sudah diberikan untuk pembangunan pondok pesantren At-Thari Al-Muflihun. Al-Fatihah biniyatis sihah wassalamah. Ya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.